Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat hari Pentakosta. Hari ini kita mengingat pencurahan Roh Kudus dan saya percaya bahwa setiap kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi hari kita memperingatkan hari Pentakosta ini biarlah senantiasa kita mengingat bahwa kita tidak sendirian. Tetapi ada Roh Kudus yang menyertai kita. Mari, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji, menyembah Dia. Kita mau tinggikan Tuhan Yesus Kristus yang sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita berdoa, Bapa, lawat kami semua hari ini. Biarlah urapan-Mu yang baru di dalam kami memperingati akan hari pencurahan Roh Kudus. Benar-benar Tuhan saat hari ini, di saat momen-momen seperti ini, kami menyadari betul bahwa kami memerlukan akan pertolongan Roh Kudus, akan pimpinan Roh Kudus, akan kuasa Roh Kudus. Sebab kami sekarang adalah saksi-Mu, saksi yang benar-benar berkuasa, yang menyatakan setiap kebenaran firman-Mu, yang menggenapi setiap janji-Mu. Dan kami percaya Tuhan hari ini, bahwa dalam kehidupan kami tidak ada satu firman Tuhan yang gugur dalam kehidupan kami, tapi akan nyata, menjadi nyata, dan membuat kami dapat menyatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Lawat kami hari ini Tuhan, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu, kuasa yang maha tinggi, kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang ada, yang sudah tercurah bagi kami semua, yang ada dalam kehidupan kami, memeteraikan kami sebagai pribadi yang sudah diselamatkan, dan juga memberdayakan kami menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi orang-orang yang hebat, yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami mengucap syukur saat hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Benar. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Kudus. Hidupku sebagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Lawat kami semua Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Lawat kami semua, setiap pribadi kami hari ini. Amin. Bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Kudus. Hidupku, alirkan kuasa-Mu Tuhan, alirkan kuasa-Mu hari ini, alirkan urapan-Mu yang baru, urapan yang maha tinggi, urapan Tuhan Roh Kudus. Amin. Ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, katakan penuhi, penuhi aku sekarang. Amin. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh amin, amin. Hanya
Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, haleluya. Penuhi aku, lawat setiap pribadi Tuhan. Urapanmu, kuasamu tercurah, kuasamu tercurah bagi umatmu hari ini. Oh haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, oh penuhi aku sekarang. Lawat setiap pribadi, lawat setiap hati, hati yang gersang Tuhan hari ini pulihkan. Hati yang terluka Tuhan pulihkan hari ini. Yang merindukan dengan jamah Tuhan, jamah. Oh urapan yang baru tercurah bagi umatmu di tempat ini. Oh penuhi. Oh penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Amin. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu. Amin. Jamahlah hidupku Tuhan. Sembah Dia. Oh urapanmu yang baru Tuhan. Ya rabara sikara bara ya rabara sikere bere. Irabara bara. Irabakara bara. Curahkan Tuhan bagi umatmu. Irabakara sikere bere. Urapanmu yang baru. Ikara ya raba. Oh haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Kau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Amin. Lawat setiap hati Tuhan. Penuhkan terus, penuhkan. Ya rabara sikara bara ya rabaras. Urabakara bara ya rabaras. Lawat setiap hati hari ini. Penuhkan. Amin. Terima kasih. Sembah Dia hari ini. Sembah Dia. Oh Kau Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Oh Yesus, hanya Kau yang layak disembah selamanya. Hanya Kau yang layak disembah, yang layak diagungkan, yang layak dimuliakan. Kau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Tuhan. Oleh karena darah-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ada hari ini.
Oleh karena darah-Mu Tuhan Yesus Kristus kami dilayakkan menjadi pahit Roh Kudus. Oleh karena darah-Mu Tuhan Yesus Kristus kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh karena curahan darah-Mu sekarang hari ini kami adalah saksi-saksi-Mu yang berkuasa. Yang dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Oh, haleluya. 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 Sembah Dia. Hari ini Roh Kudus akan membawa kita kepada penyembahan yang lebih dalam lagi. Irabarasikarabaka. Irabarayarabarasikirebekirabarayara. Irabalabalabalabalabalabalabalabala. Curahkan Tuhan urapan-Mu yang baik. Curahkan urapan-Mu yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, mau memuliakan Engkau. Kami siap untuk bersorak-sorai. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Berikan salam kiri dan kanan. Katakan selamat hari Pentakosta. Haleluya. Anggur baru. Amin. Roh Kudus tercurah bagi tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Bersama-sama katakan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus bekerja. Bersama-sama katakan lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, amin. Roh Kudus bekerja bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan bersama-sama hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Oh, luar biasa. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Bersama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah,
tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru, anggur baru, anggur baru tercurah. Penuhi umatnya Dengan apa? dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, lebih kuat lagi nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh haleluya, nyata kuasanya, karena kita adalah saksi Kristus yang hidup, yang lebih dari pemenang. Hari ini kita mau terus rayakan gerakan Roh Tuhan terjadi di sini. Haleluya, amin. Roh Kudus, Roh Tuhan, bakar hati dan jiwaku, apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran, katakan dengan api urap. Oh, your fire Lord, beriku kasih kudusmu, jangkau semua bangsa bagimu. Kita mau katakan gerakan Roh Tuhan, gerakan Roh Tuhan terjadi di sini. Tuhanku kan melawan umatnya. Katakan di timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Tuhan sekarang. Oh haleluya, amin. Roh Kudus, Roh Tuhan, bakar hati dan jiwaku, apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran, dengan apa? Dengan api urapanmu. Oh, your fire Lord, your fire Lord, beriku kasih kudusmu, amin. Jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Tuhan, gerakan Roh Tuhan terjadi di sini. Tuhanku kan melawan umatnya di timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Tuhan sekarang. Bersama-sama katakan gerakan Roh Tuhan terjadi di sini. Ini iman kami Tuhan, Tuhanku kan melawan umatnya di timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Tuhan sekarang. Lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, lawatan Tuhan sekarang. Hey, haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Boleh saya minum dulu? Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin.
menaikkan pujian. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. Katakan, you are here before the world began. Above all nations, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you're worth. Kita serukan, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia memberikan Roh Kudus, dia mencurahkan semuanya. Tetapi lebih dari itu semua, dia menyelamatkan kita dari gelap kepada terang. Diberikannya kuasa sehingga kita semua adalah rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang luar biasa, yang penuh dengan pengharapan. Karena kita adalah saksi Kristus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You are here before the world began. Above all nations, above all thrones, above all wonder this world has ever known, above all wealth and treasure of the earth. Katakan dengan iman, and there's no way to measure what you're worth. Serukan, crucified, led behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, led behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Crucified, led behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like
like a rose tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Above all, above all. Saya persilakan kepada hambanya. Kita menjadi satu dalam doa. Dari dalam hati kami mengalir ucapan syukur dan terima kasih. Bapa, di dalam Tuhan Yesus HaMashiach dalam persekutuan Roh Kudus. Bagimu hormat, puji, syukur dan terima kasih atas kesempatan beribadah, atas waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan satu dan yang lain. Tuhan Yesus, ini hamba-Mu, menyerahkan diri sepenuhnya. Tuhan, kuatkan saya, memberi urapan yang khusus. Utuslah seorang penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang sia-sia berbicara, melainkan Tuhan Roh Kudus yang beracara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan touch, Tuhan memberi memori yang kuat dan petah lidah, biar Engkau sendiri beracara dari pertengahan sehingga selesainya. Memberi kepada kami roh ibadah yang sejati, rindu berbakti, haus dan dahaga akan firman Tuhan, roh mendengar dan mengerti, roh mengerti dan mentaati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas otoritas yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadikan kami layak menjadi senjata geram Tuhan, palu godam Tuhan, papan pengiringan dengan gigi rangkap tajam dan baru untuk melakukan peperangan roh. Oh yes, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, hancurkan kekuatan kuasa orang-orang kuat, roh-roh teritorial, penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu dunia yang jahat, atas kami semua, atas gereja ini, atas Cibunar Roksi, Jakarta Pusat, Jakarta Raya, Pulau Jawa dan seluruh kepulauan Indonesia. Kami tundukkan kalian di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap roh jahat yang coba-coba mengganggu ibadah ini, kami perintahkan segera tinggalkan kami semua, tinggalkan gereja ini. Tidak ada bahagian kalian di dalam ibadah, di tempat ini dan di semua tempat. Sebab Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, selalu mengucap syukur. Bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Tolong minta minum. Ya, thank you. Shalom. Tuhan itu baik, kuasanya. Haleluya. Saudara, kami dan seluruh staf gembala dan majelis menyampaikan selamat Hari Raya Pantekosta
Pentakosta, itu hari ke-50 dari perjanjian lama. Dari perjanjian lama itu hari turunnya hukum Taurat di Bukit Sinai, dan kemudian lanjut dengan perjanjian baru, itu dicurahkannya Roh Kudus. Ini juga berhubungan dengan kitab Rut yang berujar kepada mertuanya, berbilang, Tuhanku, Tuhanmu, kemana bangsamu, bangsaku, kemana saja kau pergi, ke situ aku pergi. Saudara, yang istimewa di situ, Rut itu non Yahudi, non Israel, tetapi Naomi itu adalah Israel, Yahudi. Dan waktu itu terjadi persatuan iman. Kalau dibilang non Yahudi itu termasuk saudara dan saya. Jadi ini ada persekutuan luar biasa. Sama seperti di Kisah Rasul, non Yahudi dengan Yahudi menjadi satu, dan itu biasanya disebut Israel Raya. Nah, kita ada di dalam situ. Saudara-saudara, firman Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini berkisar kepada dampak positif, berkisar pada manfaat apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau ditanya temanya apa? Ya Roh Kudus. Ya. Tetapi kita akan coba belajar bersama-sama apa yang firman katakan. Ngerti ya? Haleluya. Berdoa terus buat saya. Saya duduk di sini karena agak sedikit lebih lemah dan saya tidak naik ke atas. Ya, oke. Keluarga yang diurapi Roh Kudus. Ini judulnya untuk minggu pertama bulan ini. Keluarga yang diurapi Roh Kudus. Dan tema ini berlaku untuk seluruh gereja Betel Indonesia, di Indonesia dan di mancanegara. Pagi ini kira-kira semua khotbahnya sama dan atau mirip. Roh Kudus, ya, keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Klik. Tolong Bang Daulat. Untuk tetap bertahan di dalam keadaan yang semakin tidak menentu di akhir zaman ini, kita membutuhkan urapan Roh Kudus. Urapan adalah kemampuan atau otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan tugas tanggung jawab tertentu. Ya, Bang, Om minta tolong demi untuk yang ada di rumah, ya Bang ya. Jadi volumenya gedein, tapi temponya dilambatin, gitu ya. Seolah-olah abang sudah tua, gitu ya. Urapan adalah, kan kita tanya urapan itu apa Om? Urapan itu apa? Orang Jawa nanti bilang urap lain lagi. Urapan adalah kemampuan atau otoritas ya, wewenang yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita itu saudara, ya, saya, ya. Untuk melakukan tugas tanggung jawab tertentu, salah satu tanggung jawab itu adalah dalam menjalankan kehidupan keluarga. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu adalah untuk penyelenggaraan keluarga rumah tangga. Oke, klik.
Bang. Keluarga yang diurapi Roh Kudus akan menunjukkan ciri-ciri berikut. Jadi kan kita mesti bertanya, Om, keluarga itu diurapi oleh Roh Kudus atau tidak sama sekali? Ciri-cirinya apa dong? Ya, so ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Klik. Peran suami istri, ini nomor 1. Khotbah ini susah saudara. Apalagi nanti ada roh-roh mengecam, roh kritik, roh saling menghakimi. Tapi biar bagaimana, saya percaya, saudara-saudara percaya, bahwa hari ini adalah hari makna dan peranan penting dari Roh Kudus. Lalu Kolose 3 ayat 18-19, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini bukan puluhan kali, ratusan kali saya dan saudara sudah mendengar. Khususnya di ibadah peneguhan maupun pemberkatan nikah, bukan? Saudara-saudara, klik lagi. Dalam keluarga, suami dan istri perlu mengingat peran masing-masing yang harus dijalankan. Peran masing-masing yang harus dijalankan. Mintalah Roh Kudus agar suami diurapi sebagai kepala, awas, kepala yang mengasihi istri dan tidak berlaku kasar terhadap dia. Ini bagian saya dan bapak-bapak nih, adik-adik, cucu-cucu yang merasa laki-laki. Bagian B, demikian juga istri. Demikian juga istri meminta agar diberikan kekuatan dalam perannya sebagai penolong yang tunduk. Garis bawahi, penolong yang tunduk sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seharusnya, selayaknya, seyukyanya. Jadi saudara-saudara masing-masing kena nih ya. Tadi coba Yusak di atas sebelum ini apa ya? Hai istri-istri tunduklah. Saudara, ini nanti banyak masalah ini. Om, kenapa istri dulu? Karena belum apa-apa istri sudah ditonjok duluan. Ya, tunduk kepada suamimu. Kenapa mesti istri? Saudara, memang kalau dibicarakan ini jadi sangat luas. Susah adakan definisi atau pembatasan. Tetapi saudara-saudara, kalau dilihat dari sejarah, Adam dan Hawa, mana yang lebih dulu jatuh? Jawabannya adalah Hawa. Kenapa Hawa? Hanya Tuhan yang tahu. Ya, itu kalau dirunut, diurut dari ujung-ujungnya, memang Hawa yang berdosa lebih dulu. Tapi tidak hanya itu, klik lagi. Jadi kliknya 2 kali ya. Sekali lagi. Catatan, seringkali timbul pertanyaan, mengapa perintah pertama diberikan kepada istri untuk tunduk kepada suami, kenapa enggak suami dulu, ya kan? Tetapi istri dulu. Untuk hal itu kemudian berkembang beberapa teori, dan salah satunya dirunut dari sejarah nenek moyang manusia pertama, Hawa yang pertama-tama melanggar firman Tuhan, namun kemudian Adam pun
terlibat di dalamnya. Kenapa terlibat? Memang kata firman suami istri itu satu, bukan dua. Itu echad, ya satu, bukan dua. Jadi nggak tahu bagaimana ceritanya, satu berdosa, yang satu ngikut. Itu kata firman, ya. Dan ini seluruh Indonesia, GBI, Indonesia dan mancanegara mesti baca ini. Terus klik. Tetapi karena sang pemberi peran itu adalah Tuhan yang memegang hak prerogatif, maka seyogyanya kita mentaatinya. Di dalam pelayanan pelepasan, iblis bekerja dengan segala cara untuk menghancurkan keluarga kita semua. Roh Ahab menguasai para suami, sedangkan roh Isabel menguasai para istri. Saudara, itu adalah peran yang diberikan oleh pemberi peran. Karena yang memberi peran itu adalah Tuhan, maka tidak bisa tidak. Kita bilang, yes Tuhan, kuatkan saya. Atau kita katakan, sebodoh amat. Itu hak bebas untuk memilih. Tetapi kalau orang Kristen, termasuk saya, mengingat bahwa peran ini diberikan oleh Tuhan yang punya hak prerogatif, hak yang tidak bisa disanggah, maka kalau Tuhan bilang, istri tunduk, ya sudah. Terus suami mengasihi, ya sudah. Kalau ini mulai dikotak-katik, iblis akan beroleh keuntungan. Saudara, ini sudah berulang-ulang kali diterangkan, tetapi sekali lagi diulang, yang bikin gara-gara itu roh Ahab menguasai suami dan roh Isabel menguasai istri. Kalau di dalam keluarga rumah tangga, dua-duanya ada, maksud saya ada pengaruh Ahabnya menguasai suami, dan atau ada pengaruh Isabel mempengaruhi menguasai istri, udahlah. Termasuk keluarga kita semua, termasuk yang ngomong ini. Saudara, klik. Sabar ya. Udah ini. Oh ya. Tidak ada ruginya kita mengingat bahwa Alkitab mencatat nama Ahab dikenal dan tercatat di dalam kitab 1 Raja 16 dan 1 Raja 21, itu tok gitu ya. Mulainya di situ nih. Hanya dari kitab Raja-Raja 16 dan 21. Tetapi dari hal Isabel dicatat sampai dengan kitab Wahyu pasal 2, 21. Panjang mana? Panjang Isabel. Marilah kita menyadari bahwa cengkeraman roh Isabel itu mempunyai rekam jejak yang sangat panjang. Ini bisa dimaklumi ya. Alkitab bicara soal Ahab itu sampai dengan 1 Raja-Raja 16 dan 21. Tapi kalau kita lihat lagi, baca tadi, Alkitab bicara soal Isabel, itu dari kitab Raja-Raja sampai Wahyu pasal 2. Di sana disebut wanita Isabel yang mempengaruhi umatku untuk berzina dan lain-lain. Jadi dilihat dari sini saja saudara, roh jahat yang mempengaruhi Ahab itu rekam jejaknya lebih singkat. Kalau dibilang lebih singkat, ya relatif, ya. Tetapi
rekam jejak roh Isabel itu dari perjanjian lama sampai Wahyu. Kalau gitu cengkeramannya itu lebih sadis dibanding dengan Ahab. Oke, klik lagi. Pendeta Wayne Worley, saudara sudah seringkali dengar beliau ini almarhum yang saya pandang sebagai pembimbing saya, sebagai mentor saya di dalam pelayanan pelepasan. Ya. Nah, beliau sempat menjelaskan bahwa jikalau roh Isabel tidak dapat menyerang kaum pria secara frontal, ia tidak akan segan memakai akal melalui rayuan maut, tanda kutip, dan banyak kaum pria akan jatuh tersungkur. Ingat kisah siapa? Simpson dan Delilah. Itu taktiknya roh Isabel. Kalau tidak sanggup menyerang frontal, maka dia muter pakai cara rayuan-rayuan maut. Delilah itu tidak mungkin dapat mengalahkan Samson yang termasuk orang paling kuat, tetapi orang paling lemah. Hadapi frontal tidak berhasil, si Isabel itu muter melalui rayuan. Jadi kalau orang yang dikuasai oleh Ahab itu begitu kuat, Isabel tidak bisa melawan frontal. Frontal itu artinya berhadapan muka gitu. Lalu roh Isabel ini cari akal, muter sedikit, tujuannya sama. Ngerti ya? Terus klik. Isabel lebih cenderung menentang pelayanan hamba Tuhan. Itu di kitab Raja-Raja itu menentang Elia. Isabel ini kan yang bilang, besok pada waktu seperti ini nasib kamu sama dengan 450 nabi-nabi Baal. Elia sendiri takut sampai lari ke padang gurun. Saudara, ini ciri pertama. Roh Isabel itu selalu menantang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Pun kalau tidak bisa menentang frontal, terang-terangan, dia mencari cara yang lain. Nah, lalu roh Isabel, roh pesolek. Ini bukan berarti kaum perempuan tidak boleh berdandan dengan rapi, dengan sederhana, bukan begitu maksudnya. Tetapi Alkitab mencatat, sesudah kematian Raja Ahab, kan mestinya Ratu Isabel kan berduka cita, mestinya kan gitu kan, itu pada laiknya begitu. Tetapi sekarang waktu Yehu itu yang nanti akan meneruskan kepemimpinan kerajaan Israel, waktu Yehu dengan iringannya, dengan arak-arakan lewat, buru-buru Isabel ini mencelak matanya. That is berdandan. Coba aja. Kuburan suaminya belum kering. Tanahnya masih basah, tapi Isabel perlu-perlunya berdandan untuk menarik perhatian Yehu. Saudara, ini ciri-ciri dari roh Isabel. Pesolek. Sekali lagi, bukan istri tidak boleh berdandan, enggak, bukan begitu. Bukan selalu aja kemana-mana pakai daster, udah bau pesing dan lain-lain. Tidak. Tetapi
roh pesolek itu ada, atau roh pesolek itu salah satu sifat dari roh Isabel. Nah, ini bukan berarti kaum perempuan tidak boleh berdandan dengan rapi dan santun. Secara terselubung, roh Isabel tergolong roh zina. Biar bagaimana saudara, ini apa yang terkesan, tersirat dan tersurat di dalam kitab Raja-Raja. Di sana ada roh yang berbau-bau perzinahan. Roh Isabel itu mengandung roh zina. Roh Isabel tergolong roh zina dan roh kedukunan. Roh kedukunan itu di bawah pengaruh Isabel. Semua sudah tahu, saya tidak usah memperpanjang itu. Isabel mati dimakan anjing. Saudara, nanti saudara baca di rumah, Yehu itu pada waktu lihat Isabel sedang bagaimana gitu ya, ada di loteng, lalu Yehu bilang, siapa yang berpihak kepadaku, jorokin gitu. Apa namanya itu? Dorong gitu. Nah, Isabel didorong, jatuh, lalu meninggal, dagingnya dimakan anjing, hanya beberapa bagian yang masih, tetapi ini sesuai dengan nubuat firman Tuhan bahwasanya di tempat di mana anjing menjilat darah Nabot, disitulah anjing menjilat darah Ahab dan Isabel. Jadi ngeri bukan? Ngeri sekali. Sampai kematiannya, sampai dia meninggal tanpa dikubur. Kuburannya di dalam perut anjing. That is Isabel. Klik. Rasul Paulus mencatat dalam 1 Tim 2 ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan perempuan memerintah laki-laki. Ayat 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Acap kali ada kecenderungan perempuan merasa lebih pandai daripada laki-laki. Nah, dalam kurung, hanya Tuhan yang Maha Tahu. Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Saudara, ini catatan keras di dalam pelajaran pelepasan oleh almarhum Pendeta Wayne Worley. Saudara, jadi dicatat oleh 1 Timotius 2 ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Tapi ada kecenderungan, tidak selalu kalau bilang kecenderungan itu miring-miring gitu ya. Perempuan merasa lebih pintar daripada laki-laki. Dan ini kalau kena sentuh sedikit saja, pernya itu sangat peka lalu meledak. Walaupun memang iya sebagian besar perempuan lebih pintar dari laki-laki, tapi tidak selalu. Ini ciri-ciri dari roh Isabel. Ini salah satu ciri-ciri dari roh Isabel. Sehingga bisa lebih pintar berpikir, lebih pintar mengambil keputusan. Ingat itu cerita kebun anggur Nabot, masih ingat ya? Lebih pintar untuk mencari jalan keluar, lebih bisa mengatur ini dan itu, walaupun tidak semua, tetapi kecenderungan itu ada. Klik.
Apa perbedaan antara taat dan tunduk? Tunduk ya, submit. Taat itu obey. Apa perbedaan antara taat dan tunduk? Taat itu perilaku yang tampak dari luar. Ini bedakan baik-baik. Biasa itu. Oke, saudara, ulangi. Apa perbedaan antara taat dan tunduk? Taat itu perilaku yang nampak dari luar. Jadi ketaatan itu kelihatan dari luar. Sedangkan tunduk atau submit ialah sikap hati nurani yang di dalam manusia. Orang yang kelihatan taat belum tentu tunduk, tetapi orang yang memiliki hati nurani tunduk. Mohon maaf, Bapak Ibu jemaat, ada pemilik Honda Brio 1909. Oh, Mobilio, iya, ada. Mohon dipindahkan karena tempat parkirnya mungkin menghalangi atau gimana. Terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih. Mobilio, Honda Mobilio. Baik. Ntar deh. Terus nanti terangkan kepada Kurniawan ya, yang tercuri ini waktunya. Tetapi orang yang memiliki hati nurani tunduk, pastilah dia bersedia untuk taat dengan sukacita. Jadi gampangnya gini, taat belum tentu tunduk. Kalau tunduk pasti taat. Bahkan taat tanpa duka dan paksa. Saudara, Tuhan itu saya yakin, saya percaya, Tuhan itu mencari orang yang mau tunduk kepada Tuhan. Bukan taat. Kalau orang ada lampu merah di di lampu stopan itu, mestinya kalau merah kan berhenti. Tapi seringkali orang lihat kiri kanan, enggak ada polisi, tabrak saja. Itu hanya sebatas taat. Kalau di Australia nggak bisa gitu, begitu langgar tuh cepret karena lampu rekaman video, dan itu nggak usah ngomong-ngomong aja, $200. $200 itu berapa juta? Tuh hitung sendiri dah. Jadi mesti taat karena takut nanti kena denda. Tapi kalau tunduk, nggak ada polisi atau nggak ada polisi. Kalau murid-murid di sekolah ada guru atau tidak ada guru dan lain-lain. Itu kalau tunduk memang seia-ianya, hati nuraninya tunduk dengan sukacita dan tidak terpaksa. Nah, itu yang dimaksud istri tunduk kepada suaminya, bukan cuma taat. Istri tunduk kepada suaminya, dan istri yang tunduk itu, istri yang mempunyai hati nurani untuk tunduk, itu gampang untuk taat. Ya, walaupun saudara sudah puluhan kali, ratusan kali mendengar ini, tapi biar hari Pentakosta ini diulang sekali lagi. Ini di seluruh Indonesia dan di mancanegara. Klik lagi. Oke. Bang, tolong Bang. Maaf, minum dulu ya. Udah Bang, silakan membaca. Silakan membaca ulang Ya. catatan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 tentang tudung kepala pada kaum perempuan yang merupakan lambang penundukan dan lambang
dan lambang wibawa untuk berperang melawan iblis, malaikat-malaikat jahat, dan melawan roh-roh jahat. Namun sangat disayangkan masih ada sejumlah jemaat yang gagal ingatan akan berkat Tuhan yang mulia ini. Tudung itu sebetulnya berkat Tuhan yang mulia. Tapi ada kaum perempuan yang gagal ingatan. Nggak bisa ingat tuh. Saudara-saudara, padahal kalau kita mengerti 1 Korintus 11, itu sebetulnya lambang dari submission, lambang dari penundukan, tetapi sekaligus lambang wibawa menghadapi malaikat-malaikat jahat plus roh-roh jahat. Mestinya begitu. Namun disayangkan masih ada sejumlah jemaat yang gagal ingatan akan berkat Tuhan yang mulia ini. Mestinya itu berkat, tapi dihindari. Itu aneh juga. Orang lain berdoa supaya diberkati, ini diberkati dengan berkat yang mulia, malah pura-pura nggak ingat. Saudara, dan ini terjadi, dan sering kali terjadi, sehingga berkat tudung itu dianggap sepele. Klik. Bang, tolong. Masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mempunyai otoritas untuk menengking setan. Bahkan sebaliknya dihantui oleh rasa takut terhadap setan dan lain-lain. Menyedihkan dan memalukan bukan? Ini menyedihkan, memalukan. Kalau saya catat bukan, tanda tanya, itu artinya masing-masing bisa menjawab. Sesungguhnya itu menyedihkan dan memalukan. Saudara, karena tidak punya tanda otoritas untuk menengking setan, dan sebaliknya alih-alih dari itu nggak jadi takut setan. Saya sudah survei ratusan kali lah. Mestinya setan takut terhadap orang percaya, tetapi kelihatan ya terbalik. Orang percaya takut setan. Saya tidak minta saudara angkat jari dan lain-lain. Coba tanya sendiri. Saya ini punya otoritas untuk melawan dan menengking setan? Atau saya dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut? Itu sebetulnya gampang diraba, gampang diduga, gampang dipastikan. Karena orang itu tidak mempunyai otoritas, tidak mempunyai wibawa, maka jadi terbalik-terbalik. Biarpun dia menyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nanti diubah sendiri. Aku dikalahkan. Lah iya memang aku dikalahkan terus. Padahal kalau diberi tanda wibawa, memakai tanda wibawa, setannya mesti yang takut. Nah, ini biar saya dan saudara merenungkan pada hari raya pencurahan Roh Kudus hari ini. Oke, sekarang klik. Nah, Bang, lagi Bang. Tolong. Dan tidak kalah mengerikan lagi bahwa kaum laki-laki, kaum imam yang melanggar imamatnya. Imam itu terpanggil untuk mengasihi, melayani, bukan sombong dan kasar, berkorban, berperang, bersyafaat. Kaum pria adalah pemegang komando gugus depan. Sebetulnya kalau ditimbang-timbang, kalau direnungkan, itu kaum pria lebih berat rambu-rambunya. Dan ini juga seringkali dilanggar. Dan kalau Tuhan tidak beranugerah kepada saya, terus saya ini menjadi pelanggar kronis, pelanggar menahun. Saudara mestinya kan begini, kan tadi firman Tuhan katakan istri bla 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 bla, lalu suami kasihlah
suami, kasihilah istrimu dan jangan kasar. Itu kasar verboten. Jangan bilang, Om saya dari sononya memang sudah kasar. Suku saya memang suku yang kasar. Om biarpun kasar, tapi hati saya baik. Pinternya pinter ya. Padahal firman Tuhan berkata, dari hati keluarlah kata-kata. Itu jangan dibalik ya. Dia bilang, Om, ya biarpun kata-kata saya kasar, tapi hati saya enggak kasar. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, sesungguhnya saudara, imamat dari suami itu apa? Imamat itu untuk mengasihi satu, melayani dua, bukan sombong dan kasar. Jangan mentang-mentang suami itu berotot. Kalau sekarang saya sih sudah enggak berotot lagi. Udah letoy. Jangan sombong dan kasar, mentang-mentang lebih kuat dari istri. Lalu imamatnya itu berisi berkorban, berperang, bersyafaat. Kalau berperang yang di depan siapa? Suami mestinya. Tapi ada beberapa suami istri kalau berperang, istrinya semua maju dulu. Kenapa enggak tahu bagaimana? Apa lebih mempan bagaimana saudara ya? Bersyafaat. Kaum pria adalah pemegang komando gugus depan. Kaum pria, kaum suami itu pemegang tongkat komando. Di gugus depan lagi. Jadi menghadapi musuh, menghadapi roh-roh jahat, menghadapi arwah-arwah, dan lain-lain, itu mestinya suami di depan. Jangan culun. Nah, karena suami melanggar imamat yang Tuhan berikan kepadanya, terjadilah yang sebaliknya. Bukan mengasihi, bukan melayani, tetapi sombong. Dan suami itu kasar. Maaf, jangan tersinggung. Walaupun tersinggung juga boleh. Berkorban. Nah, sejumlah suami tidak mau berkorban. Berperang, boro-boro berperang. Bersyafaat, berdoa syafaat. Bukan main. Susahnya. Kaum pria adalah pemegang komando gugus depan. Jadi kalau pemegang komandonya sudah begitu, bagaimana nanti? Cepat atau lambat, rumah dan rumah tangga itu akan menjadi pecundang, bukan jadi pemenang. Biarpun kita nyanyi getol banget, kita ini lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Opponya yang menang, karena selalu kalah menghadapi kuasa-kuasa musuh. Klik. Bang, tolong. Jangan lupa bahwa kita memiliki imam besar Maha Agung yang tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ialah Tuhan Yesus Kristus yang berperang di depan kita, ganti kita. Dan Dia yang mengerti segala kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan Yesus lebih tahu kelemahan saya, kekurangan saya. Dan puji Tuhan, kalau saya pegang tongkat di gugus depan, Tuhan Yesus lebih depan lagi. Artinya, musuh yang seperti apapun yang akan menyerang, Tuhan Yesus dulu yang menghadapi. Saudara, itu kan sebetulnya sudah anugerah yang luar biasa. Nah, hanya Tuhan Yesus yang tahu kekurangan, kelemahan setiap suami, setiap kaum pria. Nah, Tuhan Yesus itu lalu yang berperang ganti kita. Dan firman Tuhan berkata, diam, aku berperang ganti kamu, kata firman. Dan kalau Tuhan Yesus yang berperang ganti saya,
ganti kami kaum suami itu pasti menang. Saudara-saudara, dan itu berkat yang luar biasa. Tuhan yang mengerti segala kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan itu kalau mengerti kekurangan kita, itu bukan malah disiar-siarkan kemana, jadi viral. Kagak itu, kagak. Nggak begitu. Lu tahu nggak? Gini. Saudara-saudara, saya beberapa kali tes yang anak-anak remaja. Iseng aja dia bilang, papa kamu atau mama kamu yang seringkali menceritakan kelemahan masing-masing. Siapa tuh? Gak usah pikir. Mama apa? Saya sih sudah ngerti jawabannya, teman saya sengaja buang umpan. Emangnya papa nggak pernah menceritakan kelemahan mama di depan orang lain? Ya pernah sih opa, pernah. Tapi lebih sering mama. Nah saudara, itu kata anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara. Jangan salahin saya. Terus seringkali saya memang mau mendeteksi dari situ. Mana? Soalnya kalau mulai mengecam, mulai mengkritik, itu Isabel paling jago. Padahal kalau suami mau, ya iyalah. Orang nggak ada suami istri yang sempurna kok. Tetapi yang gencar menyerang dan memviralkan itu mesti roh-roh Isabel. Terus, nah sekarang nomor 2, anak-anak menaati, ini mestinya bahasa Indonesianya mentaati, ya. Anak-anak mentaati orang tuanya. Bang, tolong Kolose 3. 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Segala hal itu tidak pilih-pilih, tidak selektif. Dalam segala hal, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ini panggilan buat anak-anak, ya. Kadang-kadang anak-anak berpikir, ini sadar atau enggak sadar ya. Anak-anak berpikir, papa sekolahnya kelas berapa? Mama kelas berapa? Tuh saya, saya sudah hampir nyenggol-nyenggol S1. Sebentar lagi saya lulus, nanti teruskan ke S2. Lalu anak-anak lebih menganggap orang tua itu lebih bodoh. Ya, tanda petik ya. Saudara, firman tidak berkata begitu. Tuhan juga memanggil anak-anak untuk mentaati orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Kalau anak-anak menghormati, menghargai, mentaati orang tuanya, itu indah di hadapan hadirat Tuhan. Kalau sudah indah, maka pergumulan mencapai sasaran, mencapai cita-cita, mencapai pengharapan, mencapai idam-idaman, itu lebih lancar. Karena Tuhan melihat ini anak yang indah, yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Nah, itu panggilan untuk anak-anak. Lagi, terus tolong Bang. Ayat ini menegaskan panggilan terhadap anak-anak untuk taat kepada orang tuanya di dalam segala hal. Dalam segala hal. Terus? Tentu saja dalam hal-hal yang positif dan membangun. Ya tentu ya, positif, membangun. Terus? Hal itu bukan saja akan membuat keharmonisan rumah tangga terjadi, tetapi juga merupakan hal yang indah di dalam Tuhan. Indah di hadapan Tuhan. Mentaati? Menaati orang tua menjadi sulit
karena mereka juga memiliki kekurangan. Tetapi dengan urapan Roh Kudus, hal ini dapat dilakukan. Hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Apa-apa yang kita tidak dapat mampu lakukan secara manusiawi, ada Roh Kudus, segala sumber dari otoritas itu, dari dinamos itu yang menyebabkan kita jadi sanggup. Saudara, memang tidak ada orang tua yang sempurna kan? Juga tidak ada anak yang sempurna. Di situ itu mulai dikorek oleh roh-roh Ahab dan Isabel sehingga semua jadi terganggu. Saya juga seringkali memberi nasihat kepada pemuda-pemudi, remaja. Tidak ada papa yang sempurna. Tidak ada mama yang sempurna. Tetapi mereka itu, beliau itu mengasihi kamu. Bahkan sejak kamu ada di dalam kandungan. Setidak sempurnanya papa, setidak sempurnanya mama, firman Tuhan berkata, hormati, hargai, dan taati mereka, itu yang indah di hadapan Tuhan. Klik. Nah, 3, ini biasanya kalau sudah bilang 3, saudara udah hampir nyampe nih ya, ayah mengasihi anaknya. Sebenarnya ayah dan ibu, ya. Kolose 3, Bang, tolong. Kolose 3:21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ini seringkali terjadi, saudara. Kalau saudara mau masuk ke dalam konseling, mau memberi perhatian dan pendengaran perhatian kepada anak-anak, ini yang seringkali terjadi. Bapak-bapak menyakiti, termasuk ibu-ibu, menyakiti hati anakmu atau anak-anakmu. Lalu generasi penerus menjadi tawar hati, kecewa, gak ada luka batin. Ada luka hati, ada pahit hati, bitterness. Saudara-saudara, ternyata yang bikin gara-gara itu ayah-ayah yang kasar. Saudara, yang dikasari itu yang merasa. Tetapi yang mengasari itu enggak kerasa atau pura-pura enggak kerasa. Saudara, ini panggilan untuk orang tua. Di mana saya berada, di situ saudara juga berada. Kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk jangan menyakiti hati anak-anak. Kiranya ini jadi jelas. Lagi klik. Seorang ayah dipanggil untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Sakit hati yang tak diselesaikan akan membuat tawar hati anak-anak dan merusak hubungan di dalam keluarga. Ya, seorang ayah, terutama seorang ayah nih ya, ada juga kadang-kadang di situ ada sangkut paut dengan seorang ibu ya. Seorang ayah dipanggil, kalau dipanggil itu Tuhan yang panggil, saudara. Itu panggilan kok, bukan pilihan. Seorang ayah dipanggil untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Sakit hati yang tidak diselesaikan akan membuat tawar hati anak-anak dan merusak hubungan di dalam keluarga. Lagi Bang, tolong. Jika telah terjadi hubungan yang renggang antara orang tua dan anak karena sakit hati, mintalah pimpinan Roh Kudus agar pemulihan terjadi. Hari ini hari raya pencurahan Roh Kudus. Ini adalah satu hari yang
lebih istimewa ketimbang hari-hari yang lain. Walaupun hari-hari yang lain bisa juga istimewa, tapi manakala saya merasa tidak sanggup memenuhi panggilan Tuhan, dan saudara-saudara tidak sanggup memenuhi panggilan Tuhan, itu ada peran Roh Kudus yang Tuhan sediakan. So, pesan moralnya, jangan lewatkan hari ini. Jangan lewatkan hari ini. Jangan bilang Pantekosta apa pun. Saya belum lahir sudah ada Pantekosta. Papa saya sudah mengalami itu, kakek nenek saya sudah udahlah Pantekosta. Pantekosta apa sih? Mungkin nanti turun lidah api, lalu kemudian orang-orang pada berbahasa lidah, dia berbahasa baru, bahasa manusia yang tidak pernah dia pelajari. Itu aja. Padahal saudara-saudara, ini adalah kesempatan untuk minta pimpinan Roh Kudus agar pemulihan terjadi. Pemulihan yang dimaksud itu anak-anak yang terluka, anak-anak yang kecewa. Anak-anak itu ada yang berani melawan, tapi sebagian besar nggak berani. Kenapa? Ya, uang jajan masih minta papa mama, sekolah masih dibayarin, pakaian, dan semua yang dibutuhkan sehari-hari itu sponsornya papa atau mama. Jadi kalau berontak nanti habis ini saya. Karena itu tidak berani terus terang, tapi dalam hatinya itu keroak itu saudara, ada lubang yang dalam, dan itu kalau dibiarkan terus-menerus tanpa pemulihan, tanpa kita mohon peranan Roh Kudus, itu ini bahaya. Ini nanti jadi bom waktu. Kalau itu meledak, habis semuanya. Sedikit lagi. Di dalam pelayanan konseling pribadi, dalam gereja maupun dalam retreat, saya banyak melayani bimbingan bagi anak-anak yang menderita karena kekasaran bapak-bapak atau ibu-ibu mereka yang menggoreskan luka hati yang mendalam, yang tidak disadari, atau yang memang sengaja diabaikan oleh orang tua mereka. So ini experience ya, ini pengalaman, ini bukan kata orang. Di dalam bimbingan pribadi maupun rame-rame di retreat, ini salah satu sesi yang saya layani. Ternyata saudara-saudara, waduh, bisa kita kaget. Dan kelihatan keluarga itu harmonis, ini dan itu, dan lain-lain. Secara materi, secara jasmani, semuanya oke, tapi ada lubang yang sangat menyakitkan di hati anak-anak kita. Dan kalau ini tidak diselesaikan, nanti seperti bom yang meledak pada titik jenuh dan kita kaget. Salah-salah kita berkata, apa gunanya saya ke gereja? Apa gunanya saya menjadi orang percaya? Apa gunanya saya mendengar firman? Apa gunanya? Sebetulnya kita sendiri, orang tua yang seringkali menyakiti, melukai, menyebabkan luka batin di dalam hidup anak-anak. Saudara, ini bukan teori. Ini bukan teori. Saya dan saudara membutuhkan kuasa, pimpinan, dan peranan Roh Kudus agar kita selamat sampai ke seberang. Amin. Sampai di sini, saudara-saudara, saya minta Saudara Pendeta Daulat
untuk melayani perjamuan kudus. Saya minggir dulu ya. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang hari ini kami dengar dan kami baca. Biarlah firman Tuhan tidak hanya sekedar kami dengar, tapi biarlah kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami dan pelayanan kami. Tolonglah kami Roh Kudus, diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, pengurapan, hikmat dari Tuhan terus mengalir dan melimpah dalam diri Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah untuk menebus hidup kami dari dosa. Berkati, urapi Tuhan roti dan anggur ini, agar dikuduskan, disucikan, dilayakkan untuk kami makan dan minum, sepersekutuan, setubuh dan sedarah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami, para pelayan-Mu, datang kepada Tuhan, mohon penyucian dan pengudusan dari Tuhan, untuk kami layak mengikuti sakramen perjamuan kudus, dan seluruh umat-Mu mendapat berkat lawatan Tuhan melalui sakramen ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Crucified, led behind the storm, believed to die, rejected and alone, like a dog, trampled on the ground. You took the fall.
Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita makan dan minum, mari kita dengarkan firman Tuhan. Dari 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah hal ini menjadi peringatan akan aku." Mari angkat roti tinggi di atas kepala. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti. Kita angkat cawan kita tinggi di atas kepala, dengarkan firman Tuhan, dan juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Hanya Kau yang layak. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Layak terima puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih-Mu. naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami Mari Bapak Ibu belajar menyembah Tuhan. atas kebaikan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Yesus.
Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan betapa indahnya, betapa nikmatnya hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih buat seluruh pengorbanan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Kita akan masuk dalam persembahan ucapan syukur ya ke depan. Kita bawa persembahan kita ke depan. Kita nyanyikan lagu segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari, yang dari sebelah kiri saya dulu silakan. Bawa persembahan ke depan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Sorak haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur hari ini kami telah selesai menyelenggarakan ibadah kami. Biar kami boleh mendapat lawatan dan berkat Tuhan. Setelah kami pulang, kami boleh membagikannya kepada saudara-saudara kami. Berkat firman Tuhan yang kami peroleh hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Seluruh pelayan yang singers, WL, pemain musik, nyambut jemaat, pundi-pundi, guru-guru sekolah minggu, dan seluruh pelayan-pelayan yang lain multimedia, sound system, Tuhan berkati mereka. Biarlah jerih payah mereka di dalam Tuhan, kami percaya tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Para pelayan perjamuan kudus juga Tuhan berkati, urapi lebih lagi.
agar kami lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong bangsa kami keluar dari segala persoalan, masalah ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, dan yang lain-lain. Agar bangsa kami boleh juga mengalami terus-menerus lawatan Tuhan, pertobatan, dan pemulihan dari Tuhan. Para penginjil, para pelayan yang melayani di daerah-daerah, daerah pedalaman, mereka di desa, di lembah-lembah, di gunung-gunung yang berjuang untuk memberitakan Injil. Tuhan berkati mereka, urapi mereka, kuatkan mereka, supaya makin banyak jiwa-jiwa dibawa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Kita fokuskan hidup dan seluruh kepribadian kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus mencukupkan segala keperluanmu. Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan Yesus memberi kemenangan bagimu. Dan Tuhan Yesus memberi kedamaian bagimu. Terimalah semuanya itu dengan pasti. Rahmat dan anugerah dari Bapa di surga yang melimpah, persekutuan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.